Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Kaifa halukum ayyuhat talabah, a'azzani Allah wa iyyakum. Bagaimana kabar antum semua siswa-siswi yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah menjaga kita dimanapun kita berada. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali ya pelajaran kita. Nah, bahasa Arabnya adalah Sifatu Umar bin al-Khattabi al-Khuluqiyah, ya. Yang mana pada pembahasan yang sebelumnya kita telah membahas Sifatu Umar al-Khalqiyah. Hampir mirip ya judulnya. Yang pembahasan sebelumnya itu adalah ciri fisik Umar bin Khattab. Ya, bahasa Arabnya Sifatu Umar al-Khalqiyah. Pada pembahasan kali ini yaitu judulnya Sifatu Umar al-Khuluqiyah. Ya. Maka artinya adalah sifat atau karakter Umar bin Khattab. Ya, bagaimana nanti sifat-sifatnya ya? Mari kita lanjutkan yaitu pada penjelasan di bawahnya ya. Silakan seperti biasa ketika Ustadz sedang membacakan teksnya antum dengarkan dan sambil melihat juga ya supaya terbiasa membaca teks yang berbahasa Arab ya, dan membiasakan untuk mendengar kata-kata atau kalimat berbahasa Arab. Baik. Lihat di bawahnya ya. Kana Umar bin al-Khattab 'azim al-akhlaq wa lam yafdal 'alaihi ahadun ba'da ar-rasuli illa Abu Bakrin as-Siddiq. Kana Umar syadid as-sidqi wal ikhlas. وَكَانَ لَهُ لَهْجَةٌ قَوِيَّةٌ فِي قَوْلِ الْحَقِّ لَا يَلِينُ وَلَا يَضْعُفُ. Umar bin Khattab memiliki akhlak yang agung. Tidak ada seorang pun yang melebihi agungnya akhlak beliau setelah Rasulullah. Kecuali siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Ya, jadi urutannya maksudnya begini. Tentu yang paling mulia akhlaknya di muka bumi ini adalah siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Abu Bakar. Ya, setelah itu barulah Umar. Ya, makanya di paragraf pertama ini disebutkan Umar bin Khattab tidak ada yang menandinginya kecuali setelah Rasulullah dan Abu Bakar. Ya, seperti itu maksudnya ya. Umar adalah orang yang sangat jujur dan ikhlas. Dia mempunyai dialek yang kuat, ya, tidak basa-basi maksudnya. Dalam apa? Mengatakan kebenaran, ya. Kalau sudah itu adalah kebenaran, maka Umar akan tegas, ya, tidak basa-basi, tidak lemah lembut, ya, gitu. Tidak maksudnya itu tidak meremehkan atau tidak bermudah-mudahan, ya, dan juga tidak lemah, ya. Ketika Umar bilang seperti ini adalah kebenaran, maka di situ Umar tegas, ya. Baik, kita lanjutkan. Wa kana sababan li hurubi syaitani minhu. Fakana Umar radhiyallahu anhu in yamshi yahrubi syaitan wa yasluku tariqan akhar. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam inni la anzuru ila syayatinal jinni wal insi qad farru min Umar. Dan beliau menjadi sebab larinya setan darinya, ya. Yaitu jika Umar bin Khattab sedang berjalan, maka setan akan kabur dan lari untuk mencari jalan lain, ya. Supaya apa? Ya, agar tidak bertemu Umar langsung. Baik. Ini luar biasa sekali ya, keimanan seorang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, setan tidak mau untuk berpapasan dengan Umar, ya. Ketika Umar berjalan di suatu jalan ini, maka setan akan cari jalan yang lain, ya, tidak mau untuk berpapasan dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.
Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, sesungguhnya aku melihat para setan dari golongan jin dan manusia ingin lari atau kabur jika berpapasan dengan Umar. Bahkan di sini disebutkan apa? Dari golongan manusia saja, ya. Jadi di sini ada apa? Setan dari golongan jin dan manusia. Nah, dari golongan manusia juga takut, ya. Karena Umar apa? Bayangkan ketika Umar bin Khattab sebelum masuk Islam, nah itu Umar bin Khattab termasuk orang yang paling ditakuti. Ya. Beliau jago untuk bergulat, jago untuk bertarung, badannya besar, tinggi. Ya, bagaimana orang tidak takut, ya? Maka dari manusia pun pada takut, ya. Hampir tidak ada yang berani melawan Umar bin Khattab. Kemudian kita lanjutkan bawahnya, wa kana Umarul Faruq mutawadi'an lam yu'khadh min zinati dunya wa mazahiraha syai'un faraghma annahu kana amirul mu'minin illa annahu lam yakun lahu qasrun aw thiyabun fakhirah kama 'urifa bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wa kana yushawiru ashabahu wal mukhtassina fil masail al mukhtalifah. Dan Umar Al-Faruq adalah orang yang rendah hati. Beliau tidak mengambil sedikit pun dari perhiasan dunia dan kemewahan-kemewahan lainnya. Ya, ini menunjukkan bahwasanya beliau orang yang rendah hati dan tidak menginginkan kehidupan dunia yang terlalu terlalu mewah seperti itu, tidak. Tapi Umar akan lebih mengedepankan kehidupan akhirat, ya, karena di dunia ini ya akan sementara saja, ya. Dunia akan hancur dan kita akan kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Tidak memiliki istana, ya. Umar bin Khattab tidak memiliki istana atau pakaian mewah meskipun beliau seorang Amirul Mukminin. Ya. Beliau tidak punya istana, tidak punya pakaian yang membanggakan, pakaian yang bagus, ya, yang mewah-mewah seperti itu, tidak, ya. Nah, ini calon atau pemimpin-pemimpin yang tentunya sangat istimewa sekali, ya. Coba kalau misalnya pemimpin-pemimpin sekarang ini seperti para sahabat terdahulu, ya, insya Allah Islam ini akan sangat jaya dan kaum muslimin tidak menderita, ya. Beliau juga dikenal menyeru kebaikan dan mencegah kemungkaran, ya. Biasanya diistilahkan dalam bahasa Arab al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, yaitu menyeru kebaikan dan mencegah kemungkaran, ya, saling nasihat-menasihati di situ. Beliau juga bermusyawarah dengan para sahabatnya dan para ahli dalam permasalahan yang bermacam-macam, ya. Jadi seperti itu, ya, pemimpin yang bagus, ya. Dia akan meminta pendapat dan mengumpulkan para ahli, ya, untuk apa? Untuk memecahkan perkara-perkara yang sulit untuk dipecahkan, ya. Ketika ada masalah, ya, berunding, bermusyawarah, berkumpul untuk mencari solusinya bagaimana untuk memecahkan berbagai masalah, ya, untuk kebaikan kaum muslimin. Pada pembahasan kali ini juga cukup 1 halaman saja, ya. Jangan lupa tugas hari ini adalah menghafal mufradat. Perhatikan panjang pendek dan harokat mufradatnya. Ya, perhatikan, ya, bacaan mufradatnya. Perhatikan panjang pendeknya dan harokatnya. Mufradat yang pertama, sifatun, artinya sifat-sifat. Yang kedua, syadidus sidqi wal ikhlasi, artinya sangat jujur dan ikhlas. Yang ketiga, qawiyun, artinya kuat. Yang keempat, hurubun, artinya kabur. Yang kelima,
yamshi artinya berjalan. Yang keenam, ya'khudhu artinya mengambil. Yang ketujuh, zinatud dunya artinya perhiasan dunia. Yang kedelapan, qasrun artinya istana. Yang kesembilan, yushawiru artinya bermusyawarah. Yang kesepuluh, thiyabun artinya pakaian. Perhatikan cara mengerjakan tugasnya. Yang pertama, tulislah mufradatnya di buku tulis kalian masing-masing. Yang kedua, fotokan hasil tulisan mufradat tersebut lalu dikirim ke ustadz. Yang ketiga, hafalkan mufradatnya lalu disetorkan ke ustadz dalam bentuk rekaman video. Ya, dalam bentuk rekaman video. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.